Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden ke-7 Republik Indonesia. Begitu para pendukungnya biasanya senangnya itu kan baru pulang dari katanya liburan sih, katanya nemenin anak cucunya gitu. Dan ternyata kemudian setelah pulang-pulang dia curhat katanya bahwa sekarang ini ada agenda besar yang ingin menjatuhkan dia, merusak nama baik dia, yakni ada soal ijazah palsu dan juga soal pemaksudan Gibran Rakabuming. Tapi saya membaca status dari Manusia Merdeka Said itu katanya persoalannya membelit Pak Jokowi itu bukan hanya ada dua, tapi sekarang setidaknya ada 9. Dan saya curiga nanti bisa nambah lagi nih, tidak hanya 9. Tapi apa saja sih? Oke, kita aja langsung bergabung dengan Manusia Merdeka. Assalamualaikum Bang Said Didu. Eh, jadi saya salut pada Joko Widodo. Mm-mm. Daya tahan tubuhnya tinggi sekali. Yes, oke. Daya tahan tubuh. Mm-mm. Mungkin kalau Bung Herso atau Said Mm-mm. Didu Mm-mm. senekat dia, Mm-mm. mungkin kulit kita sudah mengelupas. Yo, padahal orang seperti Anda itu sangat nekat loh, banyak orang bilang. Eh, nah, karena antibodi kebohongan saya rendah. Oh, oke gitu ya. Oke. Dia, Iya, iya, iya. di antibodi kebohongannya lebih tinggi sehingga Mm. penyakitnya tidak separah yang kita duga, yang Oh saya gitu ya. duga. Iya, iya, Ya, iya. Tapi kan nah, kelihatan sekali lah, tapi kelihatan itu sangat berdampak lah. Dan kemudian pernyataan yang kemarin itu bahwa ada agenda besar dan sebagainya itu kan sebenarnya ekspresi dari tekanan juga yang dialami kan sebenarnya itu ya. jadi itu kepanikan yang tidak bisa ditutupi Mm, sehingga mm, mm, selama ini menurut saya dia berhasil membohongi dan mengelabui seluruh rakyat Indonesia lewat media, mm, 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 lewat pencitraan. mm, Sepertinya 10 tahun dia lakukan itu lebih dah sejak jadi wali kota Solo, mm, itu berbalik. Media justru semakin memojokkan dia, mm, mm. Ya betul semakin betul. memojokkan. Mm, mm. Nah, Oke, kan kalau lihat timingnya nih ya Bang Said itu kemarin sebenarnya ya, pas ya. Pak Jokowi itu kan pulang dari liburan hari Sabtu tanggal 12 ya. Hari ya, Jumatnya padahal dia udah dibantu oleh Polda dengan menetapkan tersangka, ya, menaikkan statusnya jadi penyidikan. Harusnya kan dia tenang gitu. Kan pulang gitu ya. loh. Ini orang-orang tapi rupanya bikin kaget juga, bukannya malah takut orang-orang seperti Roy Suryo, Rismo dan malah maju terus. Itu yang mungkin bikin dia juga tambah panik gitu. Jadi yang terbayang oleh saya, Hmm, ada ular besar, merasa masih besar, hmm, hmm, dikelilingi semut yang nekat. hmm, hmm. Ya, ya, ya. Nah, maka dia kelimpungan, gitu lah kira-kira Iya, bayangnya. iya, 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 oke, 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 apa, oke, Nah, Anda sebutkan 9 kan di luar yang dua kita nah, tahu, yang ijazah palsu ya, sama sama pemakzulan. Nah, ada yang lain yang 7 itu apa aja itu? saya punya catatan 27 sebenarnya. Jangan, Tapi, dicicil dulu, baru tapi yang 9. sudah keluar ini 9, sudah Oke. 9. Mm, Nah, yang satu kan begini, tapi pintu utamanya adalah tentang ijazah palsu. Itu oke. ijazah Mm, palsu itu mm, pintu utamanya. mm, mm, Dan semakin hari semakin terbuka, semakin diancam teman-teman ini. Saya mm, sebutkan 9 dulu lah supaya mm, publik paham mm, apa sih 9 masalah yang terjadi mm, di Jokowi. mm, Nah, satu adalah ijazah palsu, mm, yang kedua adalah ijazah dan etika anaknya Gibran. mm, Ijazahnya dipertanyakan, etika Fufu Fafa yang memaki-maki itu juga harus dibuka mm, mm, dan sedang dibuka. Kemudian korupsi Pertamina. mm, mm. Nanti kita jelaskan satu-satu. Udah berjalan Kemudian ya? Mm, mm, judi online mm, semakin membuka ke apa namanya ke Budi Ari. Kemudian korupsi apa namanya ke Kemendikbud yang kemarin sudah ditetapkan tersangkanya. mm, Nanti saya jelaskan kenapa terkait Jokowi. mm, Kemudian kasus Ritex mm, nanti kita jelaskan. Kemudian eh, penangkapan OTT KPK di Sumatera Utara yang mm, menyangkut Bobi. mm. Yang kelima adalah korupsi haji. Oh, Yang ke kuota haji ya. kuota Hmm, haji. Yang hmm, keenam itu ke 8 ke 9 adalah korupsi minyak goreng. 9 itu yang sedang disidik dan hmm, semua mengarah kepada Jokowi. 9 hmm, hal tersebut. Nah, kita bahas yang pertama. Ini semakin hari jasa palsu semakin sudah dibendung.
Sayang. semakin susah dibendung. Hmm. Nah, supaya publik paham, saya ini angkatan 81, jadi segenerasi Joko Widodo. Dia Hmm. 80, saya Hmm. 81. Hmm. Jadi saya tentang penggunaan mesin ketik hafal lah saya. Apalagi saya Hmm. kan di Bogor, di dekat kota lah Hmm. dibanding dia, Hmm. Hmm. Jokowi. Jadi, nah, semakin hari semakin terbuka dan sebenarnya dia selalu pakai ancaman kan, Hmm. ancaman dan ancaman. Aku punya ijazah Pak Alsil loh, itu kan Hmm. ancamannya terus. Hmm. Tapi ancaman itu sudah tidak mempan. Hmm. Nah, Bung Hersu sejak kemarin keluar lagi, eh, apa namanya, eh, keluar lagi, staf ahli ke Kapolri. Hmm. Halo, Ya, staf ahli Kapolri siapa namanya? Eh, Arianto ah, Sutadi. ya, Hmm. publik harus paham, staf ahli ini adalah tetangga Joko Widodo di Solo. Oh, oke. Hmm. Hmm. Ah, Hmm. jadi ini sangat tidak seobjektif. Hmm. Nah, ini publik harus paham bahwa ini memang daihatnya Joko 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 Widodo, ya Hmm. kan? Hmm. Nah, tapi dianggap sebagai staf ahli Kapolri kan dikeluarkan lagi kemarin tuh langsung menyatakan orang tersangka. Nah, semakin hari ini semakin terpojok dan menariknya bahwa sepertinya hampir seluruh rakyat Indonesia sudah akan keluar membela para pejuang kebenaran. Itu Hmm. kasus Hmm. pertama. Hmm. Kasus kalau kalau saya ingatkan ancaman Joko Widodo sudah tidak berlaku. Hmm. Malah semakin dimajukan sebagai penyidik itu semakin bergerak rakyat karena kemarahan rakyat uh, kepada kebohongan Joko Widodo. Hmm. Dan saya pikir saya ingatkan Joko Widodo bahwa rakyat Indonesia itu melihat juga gejala. Hmm. Ingat pada saat Soeharto, pada saat Bung Karno mulai sakit-sakitan itu dukungan langsung turun. Hmm. Ingat ya? Hmm. Pak Harto pada saat juga mulai sakit-sakitan langsung dukungan turun. Hmm. Hmm. Karena ada kepercayaan rakyat Indonesia bahwa orang yang bersalah itu dihukum oleh Allah. Hmm. Ada kepercayaan itu. Jadi saya mengingatkan Pak Joko Widodo jangan nekat lah. Hmm. Hmm. Jangan nekat melawan rakyat. Kurang kuat apa Bung Karno, Hmm. kurang kuat apa Pak Harto, pada saat rakyat sudah menganggap bahwa kau memang tidak benar, Hmm. maka rakyat menghukum. Hmm. Oke, itu saya ingatkan Joko Widodo jangan menantang terus. Hmm. Apalagi baser-basernya itu. Jangan Hmm. menantang itu. Hmm. Jangan nantang terus. Lama-lama rakyat ngamuk kepada Anda. Hmm. Hmm. Anak-anak muda yang menjadi Gibranku, nanti ada Jan Etesku. Ya Hmm. ingatlah masa depan kalian. Gitu loh. Hmm. Nah, yang kedua, masalah Gibran ini Hmm. ini data dari teman-teman sudah agak lengkap Oh, apa ini yang soal apa nih? tentang ijazahnya. Oh, ijazahnya juga. Ijazahnya. Terbalik-balik Dia ulang. kan awalnya Hmm. menyatakan S2. Nah, Hmm. kebetulan anak saya tuh sekolahnya sama di sana. Anak saya Oh, ngambil S2 di sana. Di di UTS Sydney. oh Sydney. Universitas Teknologi Sydney. Hmm. Hmm. Nah, saya tanya anak saya nggak ada. Itu adalah tempat kursus SMA kalau mau masuk UTS. Kursus Oh. dulu. Hmm. Hmm. Nah, dia kursus di situ, tapi menyatakan S2. Hmm. Nah, sekarang Dokter Tifa dan teman-teman sudah punya data bahwa ijazah SMA-nya di Singapura juga bukan ijazah SMA. Jadi Bodong juga. dinyatakan itu ijazahnya SMP Hmm. cuma. Oh, oke. Nah, Hmm. nah ini kalau itu terbuka. Yang kedua ya kasus Fufu Papa lah. Hmm. Hmm. Yang Hmm. akun Fufu Papa itu Hmm. lengkap sekali di Hmm. Roy Suryo. Jadi ini juga sedang menunggu untuk dibuka. Jadi nggak kebayang saya keluarga itu mungkin kalau malam-malam marah juga kenapa kita berbohong terus ya gitu loh. Hmm. Mungkin Hmm. juga Hmm. ngobrol itu. Mungkin di tempat tidur juga itulah kalau kayak kita berbohong kayak begini nasibnya kita itu kan Hmm. kira-kira. Hmm. Nah, nah saya masih ingat betul ucapan siapa eh ya, di Jogja menyatakan sedang ditawur rakyatnya. Oh, M. Hayanan Najib. Najib Hmm. nanti akan ditawur oleh rakyatnya. Inikah sekarang sedang terjadi? Hmm. Yang ketiga,
korupsi Pertamina. Ini perlu saya jelaskan, Bung Hersu. Mm-mm. Korupsi Pertamina ini saya menyatakan pelakunya adalah kesayangan Joko Widodo. Mm-mm. Nah, Reza Khalid itu kesayangan Joko Widodo. Erick Thohir itu kesayangan Joko Widodo. Mm-mm. Hanung Budia tuh geng Solo. Mm-mm. Nah, ingat bahwa pelaku korupsi Pertamina yang 285 triliun ini itu dilakukan bukan oleh pimpinan Pertamina, tapi orang luar yang mengendalikan. Mm-mm. Yang saya curiganya mengendalikannya adalah dari Kementerian BUMN. Karena Mm-mm. kenapa? Kita tahu menteri kesayangan Joko Widodo, oh ini kan salah satunya adalah Erick Thohir. Mm-mm. Pada saat kasus ini dibuka, yang datang malam-malam ke Kejaksaan Agung kan adalah Erick Thohir. Mm-mm. Setelah itu kan besoknya, malamnya kan menyatakan timbul isu pada saat penggeledahan bahwa ada kaitan dengan Erick Thohir. Ya kan? Mm-mm. Tapi setelah Erick Thohir datang ke Kejaksaan Agung, maka Kejaksaan Agung menyatakan tidak ada kaitan Erick Thohir. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Nah, baru sebulan ini baru dinyatakan dinyatakan tersangkanya adalah Reza Khalid dan Hanung Budia. Mm-mm. Ingat, Hanung Budia adalah pejabat Direktur Pemasaran Pertamina 2014. Mm-mm. Bukan sekarang, bukan pada saat terjadinya kasus ini. Mm-mm. Kasus ini terjadi 2018-2023. Mm-mm. 2018-2023 adalah sampai 2023 selama 5 tahun. Mm-mm. Nah, itu puncak-puncak pelaksanaan Pilpres. Mm-mm. 2018 Pilpres Jokowi yang kedua, 2023 Pilpres anaknya Joko Widodo. Mm-mm. Nah, Reza Khalid adalah kesayangan Joko Widodo. Nah, faktanya kesayangan Joko Widodo satu, bahwa dia tamu VVIP pada saat pernikahan Gibran. Mm-mm. Yang berdirikan 2016. Nah, 2015. Nah, kemudian dia apa namanya? eh, dia hadir terus di acara nikahan acara-acaranya Joko Widodo. Yang ketiga, Joko Widodo lah yang melarang kami berdua dengan Sudirman Said untuk melaporkan Reza Khalid pada kasus Papa minta saham. Mm-mm. Nah, jadi sangat susah dibantah bahwa Reza Khalid adalah kesayangan Joko Widodo. Mm-mm. Sangat Oke. susah dibantah bahwa ini ada kaitan dengan intervensi Kementerian BUMN untuk melakukan terjadinya korupsi di Nina. Nah, yang menarik bikin takut sekali Joko Widodo adalah bahwa eh, Presiden Prabowo ternyata berani menyentuh Reza Khalid. Ya, ya, ya. Mm. Orang ini tidak pernah bisa disentuh oleh si manapun dan dia pemain sejak Orde Baru. Mm-mm. Ya. Yang saya istilahkan adalah bendahara penguasa, kasir Mm. penguasa. Mm-mm. Nah, ini dia takut sekali kok Prabowo berhasil Bukan, menyentuh bukan berhasil, berani. Kalau berhasil itu berani kan. menyentuh Mm. berani menyentuh Mm. Reza Khalid. Nah, Mm. dengan disentuhnya Reza Khalid, maka kasus-kasus korupsi lain bisa disentuh. Mm. Itu bikin dia stres. Mm. Itulah menurut saya Mm. kenapa dia bikin pernyataan ada agenda besar. Mm. Sepertinya yang terjadi adalah eh, selama ini berhasil mengancam Prabowo, sehingga Prabowo kalau diancam dari Solo selalu keluar lagi kita hormati Joko Widodo, hidup Joko Widodo. Ya, Mm. itu kan keluar terus kata-kata itu. Mm. Ternyata ancaman ini berbalik. Mm. Lu macam-macam orang ini gue buka. Kira-kira Mm. itu yang bikin dia stres, Mm. menyatakan ada agenda besar. Ya. Agenda besar di balik ini. Nah, itu saya pikir yang membuat dia semakin stres. Ya, Karena oke. Reza Khalid aja di apa namanya dibuka. Nah, Oke. sekarang supaya kita nggak dianggap ini apa tadi Pertamina jelas kaitannya Mm-mm. akan bisa masuk ke sana ke dana politik dan lain-lain. Mm. Nah, yang harus dipikirkan Reza Khalid ini, eh, nah, Reza Khalid ini
saya dapat informasi sebenarnya masih ada kaitan keluarga dengan kaitan agak ini dengan Prabowo. Kaitan gimana? Ada istrinya ini, nah nanti off the record saya jelaskan, ada kaitan keluarga, tapi Mm-mm. dia Tetap, tetap jalan gitu tetap loh, disikat, maksudnya tetap disikat. tetap disikat, tetap Hmm. disikat. Oke. Nah itu mungkin yang dibikin. Nah saya dapat informasi bahwa Prabowo sudah menanyakan keluarganya itu gimana ini ya, hajar aja, kita kira Hmm. begitu. Hmm. 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 Nah itu mungkin nyampe juga ke Hmm. Joko Hmm. Widodo. Nah yang kelima adalah eh, kasus judi online. Hmm. Kasus judi online ini sepertinya mencoba mengisolasi agar Budi Ari tidak kena. Ya. Hmm. Nah, udah bertahun-tahun, karena kalau Budi Ari kena, Hmm. Joko Widodo tidak bisa lagi mengelak apapun. Hmm. 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 Karena istilah saya, Budi Ari inilah yang operator, Hmm. apa namanya, operator jalan tikus. Operator jalan tikus menutupi semua kebohongan, memelihara buzzer dan lain-lain. Nah, Hmm. ini semakin terbuka kan. Kemarin di sidang sudah menyatakan bahwa 50% setoran pengamanan judi online itu ke Menteri Hmm. Budi Ari. Hmm. Itu di persidangan. Ya. Artinya itu bukti hukum. Tidak Ya. bisa lagi ada cara untuk mengelak. Ya. Nah, Fakta persidangan ya. fakta persidangan. Hmm. Nah, mungkin dia pikir Prabowo pasti masih melindungi, tapi dengan dijadikannya siapa namanya Aprianto ini. Reza Khalid Oh, Reza tersangka, Khalid. Oh ya. maka Ya. maka nggak mungkin lah Pak Prabowo memasang badan untuk Budi Ari. Oke? Hmm. Ya, 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 ya. Nah, Budi Ari itu dibawa lebih dibawa ininya daripada Reza apanya Khalid. posisinya statusnya daripada Reza Khalid. Nah, Hmm. ini tinggal menunggu waktu akan terbuka. Hmm. Nah, yang kelima adalah eh, korupsi Kemendikbud. Nah, Oke. korupsi Kemendikbud ini saya dapat informasi itu ada dua korupsi terjadi di sana sebenarnya. Hmm. Korupsi di software, korupsi di hardware. Hmm. Nah, yang dibuka kemarin 1,9 triliun Hmm. itu masih software. Nah, saya dapat informasi ini dibagi dua. Softwarenya memang dikendalikan oleh Nadiem, Hmm. pengadaan hardware-nya dikendalikan oleh menteri yang selama ini paling berkuasa. Hmm. Nah, ini yang belum terbuka. Yang Hmm. nilainya 6 triliunan. Ini kan 9, sekian triliun. Hmm. 3 triliun itu software, ini yang 4 tersangka sekarang. Hmm. Ya, yang hardware belum. Nah, itulah kemarin baru digeledah Goto. Hmm. Oh, ya, 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 ya. Hmm. Oke, Dan dipanggil udah tahu juga kan pemiliknya arahnya? ya. Ya, 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 pemiliknya juga udah dipanggil ya. ya. Hmm. Itu Ya. hardware, Hmm. pengadaan komputernya, laptopnya. Hmm. Kalau ini terbuka, maka menteri yang sangat, nah ini kan menteri-menteri yang dekat Jokowi semua nih. Hmm. Nadiem, ada lagi menteri yang sangat berkuasa selama ini, itu sedang belum terbuka. Hmm. Jadi, eh, korupsi Kemendikbud itu baru yang dikendalikan oleh Nadiem. Makanya Hmm. yang ditangkap baru staf khususnya Nadiem, kan? Yang dia tersangka. Ya. Ya baru 1,9 T. Hmm. Oke? Hmm. Yang 6 T itu belum, baru penyidikan Goto. Oke? Nah, ini menunggu juga Hmm. korupsi kami dan mengarah juga kepada geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Hmm. Nah, yang keenam, Hmm. kasus Ritex. Oh, udah berjalan itu juga ya. Ya, Hmm. ini sudah berjalan. Sritex ini adalah sangat dekat dengan keluarga Joko Widodo. Sangat ya. Sangat, Sa sangat sangat dekat. dekat. Hmm. Sangat dekat. Nah, dan kita tahu, masih ingat dulu kan Godibet, Ya, ya, ya. Itu Gibran ya ya Godibet kaitannya ya. Istana. Hmm. Nah, ini pasti akan terbuka semua. Jadi istilah saya, kebayang saya, mantan Presiden Joko Widodo tuh di rumahnya tuh seakan-akan melihat ular berbisa menuju masuk ke rumahnya. Hmm.
itu kasus-kasus itu sedang menuju rumahnya. Itulah yang bikin dia stres, mungkin bikin stres. Nah, jadi kasus Sirtex ini akan bisa membuka sesuatu. Nah, yang ketujuh, ya penangkapan OTT KPK di Sumatera Utara yang Bobby. Ya. Nah, kalau ini tidak dikendalikan dengan baik, dan saya punya keyakinan yang ditangkap ini Ginting ini bukan pemain hebat, Ya, bukan ya, ya, pemain ya. hebat. Itu Hmm. maksudnya dia Hmm. pasti kepleset, yakin saya kepleset gitu loh. Hmm. Nah, kecuali saya agak pesimis ini karena saya sudah menyatakan KPK itu masih dikendalikan betul oleh Joko Widodo, tapi Hmm. KPK juga harus sadar, dia Hmm. harus memilih bahwa apakah dia akan tetap membela Joko Widodo dan mati bersama atau Hmm. dia keluar dengan jati dirinya. Saya Hmm. ingatkan semua pejabat sekarang, pada saat Bung Karno dulu jatuh, Hmm. pejabat-pejabat yang lurus itu kembali berdiri di kakinya untuk bangsa dan negara. Hmm. Pada saat Pak Harto mau jatuh dan menyatakan, maka itu ke pejabat-pejabat yang loyalis ke Pak Harto 100% juga kembali ke jati dirinya. Hmm. Ingat, yang mundur pertama 11 menteri pada saat Bung Karno itu adalah pada saat Pak Harto adalah Ginanjar Kartas Kastasmita. Meta, ya. Hmm. Ginanjar Kastasmita itu dibesarkan Pak Harto mulai dari umur 30 tahun. Hmm. Tapi dia memilih meninggalkan Pak Harto. Pak Harmoko yang mengumumkan Hmm. bahwa Pak Harmoko itu bukan siapa-siapa, betul-betul orang yang dibesarkan oleh Pak Harto sehingga Hmm. mencapai posisi semua. Bayangkan, ketua DPR, ketua MPR, ketua Golkar, Harmoko Hmm. tanpa ijazah, Hmm. ya kan? Nah, tapi dia meminang. Saya mengingatkan pejabat-pejabat juga ini Pak Jokowi tidak sekuat itu. Nah, Hmm. itu kasus OTT Sumatera Utara. Oke. Kemudian kasus lain adalah kasus korupsi haji. Kasus Oh, korupsi haji udah, ini ya, ya, ya. mulai terbuka, Heeh. mulai terbuka. Itulah kemungkinan lah. Kalau kita biasa pengalaman, tidak mungkin lah Yakut itu disuruh hilang, Ya, disuruh ya, hilang loh ya, di luar negeri ya. di Hmm. luar negeri oleh Hmm. Joko Widodo, Hmm. ya kan? Ya, ya. Kalau Joko Widodo tidak terlibat, maka dia tahan dong. Hmm. Nah, jadi jangan kita ini bukan orang bodoh-bodoh amat. Nah, Hmm. sampai sekarang kan menghilang kan, Ya. disuruh jalan ke luar negeri supaya tidak disentuh. Nah, saya dapat informasi ini juga ada kaitan dengan uh, 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 Joko Widodo. Malah kan sudah ada menyatakan siapa tahu isi bunker di Solo itu dari sini juga, dari dana kuota haji. Kita nggak tahu itu kan. Itu kan Ya, ada yang ya. menyatakan demikian. Ya, Nah, ya. Yang yang terakhir. kesembilan, Hmm. korupsi minyak goreng. Nah, korupsi minyak goreng ini menarik. Pasti orang ini, apa kaitannya? Heeh. Minyak goreng Hmm. ini kita tahu bahwa eh, ini kan kerjaan loyalis 11.000 triliun Joko Widodo. Itu Hmm. Hmm. adalah Zulkifli Hasan. Nah, apa Ini gimana kan ceritanya? kerjaan Zulkifli Hasan. Mhm. Dan kita tahu Zulkifli Hasan tuh dia disuruh Jokowi menyatakan matahari hari ini terbit dari barat, maka Zulkifli Hasan menyatakan demi perintah Jokowi matahari terbit dari barat. Itulah Zulkifli Hasan. Apa yang terjadi, Bang? Hmm. Nah, karena enggak. Nah, ini masih ingat beliau pada saat Menteri Kehutanan Hmm. di periode pertama Joko Widodo kan dipanggil-panggil KPK kan, Hmm. pelepasan hutan. Hmm. Dan menteri ini datanya melepaskan hutan tuh hampir 2 juta hektar loh. Hmm. Nah, jadi sepertinya terpenjara sedemikian rupa sehingga apapun yang menyatakan juga Jokowi 3 periode kan ada dia. Oke, enggak, tapi kaitannya Ya, dengan nah, minyak minyak goreng apa goreng nih? nih. Hmm. Minyak goreng pada saat itu memang butuh dana besar sekali. Nah, sehingga muncullah uh, Wilmar kan sekarang yang kena kan, Hmm. Sinarmas, Wilmar dan lain-lain. Nah,
Wilmar, saya ingin jelaskan bahwa ini menjadi setelah periode kedua, ini menjadi perusahaan tanda kutip di bawah kendali Joko Widodo. Wilmar. Hmm. Oke. Wilmar ini saya kenal perusahaan yang sangat baik dulu. Oh ya. Hmm. Ya, Wilmar itu sampai 2014 Anda tidak pernah melihat fotonya pemiliknya Martua Sitorus. Tidak pernah Hmm. lihat. Hmm. Karena dia memang tidak pernah mau muncul di publik. Hmm. Lihat lambangnya Wilmar kan hanya daun kan Hmm. dari dulu. Nah, setelah Joko Widodo menjadi presiden, itu diintervensilah perusahaan ini, dimasukkanlah orang-orang Joko Widodo ke dalam perusahaan ini. Hmm. Hmm. Komisarisnya tuh ada pensiunan polisi, pensiunan jaksa, dan lain-lain. Itulah mulai kerusakan Wilmar. Dan dijadikan alat. Disitulah dimulai Wilmar digunakan sebagai alat untuk politik. Hmm. Alat untuk merekrut macam-macam. Nah, mendapatkan sesuatu. Sehingga Wilmar terjebak. Eh, Terjebak. Dia bahkan bantu juga anaknya Pak Jokowi ya, Kaisang ketika jadi pegang Persis Solo ya jadinya ya. Ya, sekarang sponsor utamanya Persis Solo. Sudah di Solo. sudah Nah, diputuskan. Sudah Nah, udah diputus diputus ya. kan? Maksud Ya. saya, jadi Wilmar ini adalah perusahaan yang tanda kutip di bawah kendali Joko Widodo. Hmm. Sejak 2000 puncaknya itu periode kedua. Hmm. Nah, pertengahan periode pertama. Nah, jadi bayangkan perusahaan sebaik Wilmar itu kan eh Willem Martua itu kan berkuok kan yang Singapura, perusahaan yang sangat bagus pabrik gula dengan itu kan besanan tuh dengan Martua Sitorus. Hmm. Besanan itu Siapa itu? eh, eh, membentuk perusahaan itu. Hmm. Nah, itu perusahaan yang good governance-nya sangat bagus. Hmm. Sangat-sangat bagus. Marte ini dia walaupun Sitorus dia bukan orang Batak ya, bukan dia. Ini Bukan, 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 bukan. Nah, Hmm. bayangkan Pak Hersu, saya bukan memuji perusahaan ini. Hmm. Marta Sitorus tuh mau mengeluarkan uang 100 juta rupiah saja di perusahaannya itu nggak bisa. Saking bagusnya good governance-nya perusahaan itu. Hmm. Tapi dirusak oleh Joko Widodo. Nah, jadi perusahaan minyak goreng ini, minyak goreng ini kita ingat Hmm. bahwa itu kan yang belum tersentuh, yang nggak ini kan akan mengarah ke sana. Itu kan staf khususnya yang mengatur kan staf khususnya Menteri Airlangga Hartarto kan, siapa yang Lin Chiwe Hmm. Ya, yang Lin. dihukum kan, Hmm. Lin Chiwe kan. Hmm. Nah, Lin Chiwe kan yang mengatur tuh. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu diatur. Nah, tapi kita ingat bahwa isu yang berkembang bahwa kasus minyak goreng inilah yang menyebabkan salah satunya Airlangga Hartarto harus melepaskan jabatan Ketua Umum Partai Golkar ke Bahlil yang dipaksa Hmm. oleh Joko Widodo. Hmm. Artinya kasus ini Joko Widodo tahu persis. Hmm. Kasus tentang minyak goreng ini. Nah, Anda bisa bayangkan betapa besarnya korupsi di minyak goreng ini karena sogokan case-nya saja kepada penyidik yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung adalah 11,8 triliun kepada penyidik. Artinya korupsinya sangat besar. Nah, itulah saya pikir Bang Hersu 9 ular berbisa Hmm. menuju berada di sekitar rumah Joko Widodo di Ya. Solo yang mengancam setiap saat. Dan masih saya punya catatan 27, ternyata catatan saya cek kembali 9 memang ini termasuk catatan saya bahwa ini akan terbuka. Yang lain untuk sebagai pengantar saja Hmm. akan terbuka nanti tentang pelepasan hutan selama Joko Widodo memimpin. Hmm. Itu ada 5 juta hektar hutan dilepaskan oleh Joko Oke, Widodo. oke. Ya, ya, ya. Oh, gede banget ya. Tambang jutaan hektar Hmm. dan lain-lain. PSN Oke. juga begitu. Itu akan terbuka semua. Itu saya pikir, Bang Heso. Ya. Ini data-data ini bisa data pertanggungjawabkan semua ini ya, Bang Saidi dulu. Ya, itu ada di saya datanya. Oh, oke, oke. Ya, ya. Nah, tapi kalau sekarang ini kan ntar lagi kan ada pemilu pemilu rayanya PSI. Ini kan partai yang kelihatannya disiapkan untuk kendaraannya Pak Jokowi nih kelihatannya itu. Kalau di situ itu dari mana itu duitnya itu, Bang Saidi itu? Eh, saya, saya, saya kenal beberapa teman yang PSI mulai juga mengeluh. Hmm. Sudah mulai konglomerat ini menghitung ini jangan Oh. sampai karena nah dampak daripada
dijadikannya tersangka Reza Khalid Hmm. itu dampaknya besar sekali. Artinya Hmm. Hmm. oligarki sekarang berpikir Reza Khalid aja nggak aman, Apalagi gue gitu ya. apalagi gua, gitu kan? Iya, iya. Nah, gitu. Nah, Hmm. jadi saya pikir kode keras yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Hmm. menjadikan Reza Khalid tersangka menyebabkan Joko Widodo kelimpungan. Yes. Dan ini bisa jadi artinya sangat mungkin juga Kaisang mungkin tidak terpilih ya kalau lihat situasinya seperti semacam ini ya untuk supaya aman juga PSI-nya gitu. Nah, kalau saya pikir sih ya udahlah. Partai ini ya udahlah. eh Ya partai apa namanya? Lahir aborsi gitu. Nah, oke. Nggak sampai umur, udah udahlah, udah Ya. kita. Tapi kalau teman-teman yang mau bunuh diri bersama, silakan Hmm. masuk ke sana gitu loh. Oh gitu ya. Oke. Tapi Ya. jangan 29 deh, kita omongin 9 aja dulu. Ini udah cukup panjang dan ini cukup berat ya. Gitu ya. Oke. Oke. Terima kasih Bang Said itu. Yang penting Pak, saya apa tadi mendengar dari Anda bahwa Anda masih punya ini data-datanya, cuman Anda sebut tadi ada yang off the record, ada yang apa dan sebenarnya cuman Anda ini Siap, kasih clue-cluenya saja ini ya. Gitu ya. siap. Ya oke. Baik. Terima kasih. Jangan sampai Anda nanti dicap juga tukang bohong juga loh kalau nggak punya datanya ya. Pasti kalau saya tukang bohong, kalau Jokowi bobotnya 10, saya satu lah Oh, kira-kira. oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.